Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Tekom A angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami pada mata kuliah Etika Profesi dengan tema wawancara dengan seseorang yang berprofesi atau bekerja pada bidang IT. Baik, kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Rizwan, Muhammad Lutfi, Andi Rahmat Matluki, Muhammad Rafi Al-Asri, dan Muhammad Aldi Islami. Bab 1, latar belakang, menjelaskan tentang profesi di bidang TI. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan teknologi untuk mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi terdiri dari beberapa jenis perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, suara, gambar, maupun video. Dalam era digital ini, teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam hampir semua aspek kehidupan, seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Oleh karena itu, teknologi informasi menjadi bidang yang sangat strategis dan banyak diminati dalam dunia kerja. Bidang teknologi informasi meliputi berbagai jenis profesi yang berhubungan dengan pengembangan, pengelolaan, dan penerapan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa profesi di bidang TI yang populer dan banyak diminati antara lain yang pertama ada software engineering atau developer, yang kedua ada data analis atau scientist, yang ketiga ada network engineering, dan yang terakhir ada cyber security specialist. Software engineering atau developer yaitu profesi yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak atau software untuk berbagai keperluan seperti aplikasi mobile, website, game, dan sistem operasi. Mereka juga harus terus memperbarui dan mengembangkan kemampuan dalam bahasa pemrograman dan teknologi terbaru untuk menghasilkan solusi perangkat lunak yang lebih baik. Yang kedua ada data analis atau scientist. Profesi ini berkaitan dengan pengolahan dan analisis data yang terkumpul dari berbagai sumber. Mereka menggunakan algoritma dan teknik analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola yang bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi. Mereka harus mempunyai pemahaman yang baik terhadap statistik, matematika, serta menggunakan alat dan teknologi seperti Python, R, dan SQL. Yang ketiga ada network engineer. Profesi ini bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memelihara jaringan komputer yang efisien dan aman. Mereka juga bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur, keamanan jaringan, dan juga pemecahan masalah. Yang terakhir ada cyber security specialist. Profesi ini fokus pada pengamanan sistem, jaringan, dan data dari serangan cyber. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menanggulangi ancaman keamanan dan mengembangkan strategi keamanan yang efektif. Secara spesifik, gambaran narasumber dan profesinya secara garis besar Bapak Rizani ini merupakan penanggung jawab penuh pada bidang IT di Sekolah Yayasan Pendidikan Fajar, tepatnya di Sekolah Islam Al-Azhar yang bertempat di Gedung Geraha Pena. Dan juga Bapak Rizandi ini yang bertugas menangani jika ada kerusakan pada komputer, bertanggung jawab juga atas jaringan dan semua yang berkaitan pada bidang IT. Dan Pak Rizandi juga ini menghandle semua website, lab komputer, dan mengcover sendiri semua gedung. Bapak Rizandi juga menyampaikan bahwa tekanan dan mental cukup teruji karena menghandle semua IT di dalam sekolah tersebut. Tapi di balik itu semua, Bapak Rizandi ini juga mengikuti beberapa pelatihan. Salah satunya adalah bagian software dan networking dan mendapatkan grade A. Dan pelatihan ini juga digunakan sebagai melamar kerja dan diusulkan untuk mengajar di informatika. Baik, untuk bab 2 selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Lutfi. Saya persilahkan Dewan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu
bab 2 mengenai kajian pustaka. Di mana yang pertama itu adalah jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sekelompok komputer yang dirancang untuk berbagai sumber seperti printer, CPU, dan dapat berkomunikasi melalui email atau pesan instan. Kemudian informasi ini juga dapat mengakses melalui web browser. Nah, tujuan dari jaringan komputer adalah untuk memungkinkan setiap bagian dari jaringan untuk meminta dan memberikan layanan, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sistem jaringan komputer, pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan pihak yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Kemudian sistem desain ini dikenal dengan sebutan sistem client server dan digunakan dalam hampir semua aplikasi jaringan komputer. Kemudian yang kedua ada sistem e-learning, di mana e-learning ini merupakan salah satu cara untuk melakukan proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, terutama internet sebagai sistem pembelajarannya. E-learning ini sendiri memiliki kepanjangan electronic learning, di mana e-learning ini mempunyai metode telah menjadi dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi. Kemudian komunikasi yang semakin pesat di era digital saat ini. Sistem pembelajaran e-learning menyediakan bahan ajar dalam bentuk modul, video, audio, gambar, dan tes online yang dapat diakses dengan mudah melalui internet. Dengan sistem pembelajaran ini, peserta didik tidak lagi terikat dengan waktu dan tempat belajar, sehingga dapat menyesuaikan waktu belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang ketiga ada penanggung jawab IT, di mana penanggung jawab IT di sekolah bertanggung jawab atas kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di sekolah, termasuk perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem TI seperti jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak, serta sistem keamanannya. Mereka juga harus memastikan bahwa perangkat dan sistem yang digunakan di sekolah aman, berfungsi dengan baik, dan tidak bermasalah teknis. Selain itu, mereka harus berkomunikasi dengan staf dan siswa untuk memenuhi kebutuhan TI, mengembangkan rencana strategis untuk pengembangan TI di sekolah, dan mengikuti tren terbaru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Materi selanjutnya ada bab 3, yaitu hasil dari wawancara kami, di mana pada bagian pertama itu ada identitas narasumber. Di sini narasumber kami itu bernama Rizandi S. Hum. Kemudian umur beliau 27 tahun, tempat tanggal lahirnya di Takalar, tanggal 3 bulan Desember tahun 1995. Kemudian jenis kelamin pria, bergolongan darah A. Kemudian jabatan beliau sebagai penanggung jawab IT pada Sekolah Islam Al-Izhar, Cendekia, Makassar. Kemudian pendidikan terakhirnya sarjana Humanora, Fakultas Adab dan Humanora di UIN Makassar. Kemudian ada alamat dari narasumber kami, yaitu Jalan TC Effendi, Takalar. Kemudian terdapat nomor telepon dari beliau. Kemudian yang kedua di sini ada waktu dan lokasi pada saat kami melakukan wawancara, di mana proses wawancara dilaksanakan pada pukul 10 sampai selesai, di mana tempat pelaksanaan wawancara kami itu via Zoom, melalui media aplikasi Zoom. Jadi kami belum sempat bertemu dengan beliau, tapi kami melakukan wawancara ini melalui aplikasi Zoom. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Rafi.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Aldi Islami. Kami persilakan dengan hormat. Oke, baik. Kali ini saya akan membaca bab 3 yaitu hasil wawancara. Yang dimana saya akan membaca 3 pertanyaan. Yang dimana pertanyaan pertama itu, bolehkah Bapak memberitahukan identitas Bapak berupa nama serta gelar yang dimiliki saat ini? Untuk jawaban beliau, beliau ini bernama Rizandi. Kemudian dia juga merupakan sarjana Humanora di Fakultas Adab dan Humanora di UIN Alauddin Makassar. Untuk background IT dari beliau ini, sekolah di sekolah menengah ke atas atau SMK. Kebetulan dia juga mengikuti komunitas dan pelatihan dari beberapa instansi, salah satunya Iconic Indonesia. Di situ dia juga membahas tentang jaringan, aplikasi dasar, pemrograman dasar dan sebagainya. Kemudian setelah beliau bekerja, beliau mengikuti pelatihan di Sekolah Guru Indonesia mengenai e-learning tentang bagaimana education apps untuk termasuk cara menjalankannya, membuatnya, dan dia juga belajar konsep dasar dari e-learning tersebut. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana gambaran tentang pekerjaan atau profesi yang sedang digeluti saat ini? Untuk jawaban beliau, untuk pekerjaan atau profesi yang digeluti oleh beliau sekarang ini, yaitu berada pada Sekolah Islam Al-Izhar Cendekia Makassar yang bertempat di Gedung Geraha Pena, Jalan Urip Suboharjo. Kebetulan beliau menjabat sebagai penanggung jawab penuh IT di sekolah tersebut, dan dia juga bertanggung jawab atas jaringan e-learning, dan jika ada kerusakan yang berkaitan dengan IT, beliau yang menghadapi semua masalah tersebut. Oke, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, bagaimana proses atau perjalanan yang ditempuh Bapak sehingga bisa bekerja di bidang tersebut? Beliau sedikit bercerita, kebetulan gelar sarjana beliau ini tidak ideal dengan apa yang beliau kerjakan, tapi sertifikat dan pelatihan yang menunjang. Kebetulan swasta sekarang ini tidak melihat dari mana sarjana, tapi apa yang bisa kita kerjakan dan juga skill yang dilihat oleh perusahaan swasta. Beliau juga termasuk beliau bekerja pada sekolah itu berdasarkan hasil tes dari sekitaran 30 peserta, kurang lebih 30 peserta. Sementara yang diterima hanya 1 orang. Beliau memang menjadikan dunia IT ini sebagai passion beliau. Jadi ketika kita suka belajar dan suka hal, walaupun pekerjaan seberat apapun, pasti tetap akan suka dan kita tidak akan terbebani. Kemudian setelah itu dites, alhamdulillah beliau lolos dan masuk berbagai tes seperti pengetahuan umum, itu ada matematika, IPA, PKN, kemudian kemampuan bidang dan interview. Dan setelah beliau masuk dan menghadapi persoalan yang cukup banyak di sekolah tersebut karena sebelumnya memang di sekolah tersebut tidak ada IT, jadi beliau sendiri yang handle mulai dari website, sosial media, lab komputer, semua beliau benahi dan beliau bisa. Kemudian jaringan pada sekolah tersebut juga terdapat 7 lantai yang sudah tercover jaringannya. Selanjutnya beliau masuk full cover mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 7 jaringannya, dan untuk lab komputernya sekarang sudah ada 2, dan itu saya kerjakan 1 orang saja, yaitu beliau sendiri. Itu saja yang dapat bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Saudara Andi Rahmat Marzuki. Materi selanjutnya adalah Muhammad Rafi. Dipersilakan dengan hormat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai pertanyaan keempat. Apakah ada pelatihan atau sertifikasi yang telah Bapak ikuti yang berhubungan dengan profesi yang Bapak lakukan sekarang? Nah, dia menjawab, untuk pelatihan dan sertifikasi sebelumnya saya itu sertifikasi di lembaga Iconic Indonesia, yaitu software dan networking. Di situ sekaligus saya pelatihan dan sertifikasi, jadi saya
pakai itu untuk melamar pekerjaan. Kemudian setelah saya jadi guru, saya diizinkan untuk mengajar mata pelajaran informatika. Saya pakai sertifikasi pelatihan saya dari sertifikasi di Sekolah Guru Indonesia mengenai learning atau education apps. Kemudian ada satu lagi tapi saya lupa apa itu namanya mengenai pemrograman. Di situ saya belajar HTML, MySQL, Java, dan Python. Kemudian di situ kami membuat pertanyaan kelima yang dimana kami bertanya saat bekerja apakah terdapat hambatan yang pernah dialami oleh Bapak dan bagaimana cara Bapak mengatasinya. Kemudian situ beliau menjawab kembali lagi untuk hambatan pasti ada yaitu kita mendapatkan proyek baru dari pimpinan. Contohnya membuat aplikasi baru-baru ini saya membuat aplikasi untuk pembayaran SPP yaitu SPSS. SPSS walaupun shortcutnya sudah ada, tapi tetap kita membutuhkan waktu untuk mengedit dan sebagainya. Kemudian ada ditambahkan dan dikurangi. Jadi tantangannya itu ketika kita mendapatkan proyek baru, kebetulan itu adalah pengalaman pertama kita, maka itulah tantangannya karena kita harus belajar lagi kembali dan insya Allah ketika kita ingin belajar lagi pasti kita bisa walaupun kita sendiri. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu bagaimana cara menghadapi teman kerja, bagaimana caranya kita mengambil hatinya, karena biasanya ada yang kontrak dengan kita, tidak setuju dengan ide kita. Nah, itu yang sering dan banyak sekali kita dapati. Pasti ada yang tidak suka dengan kita, tidak suka dengan ide dan masukan dan sebagainya. Tapi itulah juga jadi tugas kita bagaimana mengambil hati mereka. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak bisa memberikan tips kepada orang orang yang memiliki minat untuk bekerja pada profesi dan yang Bapak lakukan sekarang? Kemudian di situ beliau menjawab, jadi ketika ingin bekerja di bidang IT kita harus fokus saja pada apa kemampuan kita baik itu pemrograman, software, hardware, networking. Jadi kita harus unggul di salah satu bidang tersebut. Jadi misal ada yang jago buat aplikasi, software, hardware, sampai ada juga yang jago untuk desain grafis. Jadi kita memang harus mempunyai satu bidang yang menonjol. Kemudian kita harus mencintai bidang itu. Bidang tersebut harus menjadi passion kita. Jadi ketika kita bekerja, kita merasa seperti hanya bermain-main, walaupun tekanannya besar, tuntunannya besar. Ketika itu sudah menjadi passion kita, maka akan terasa seperti main-main saat melakukan itu semua. Dan saya sudah merasakan itu karena memang saya sudah cinta dengan dunia IT ini. Sudah menjadi passion saya dari dulu, sejak SMK, kuliah sampai kerja. Passion saya memang di sini. Terakhir, kita juga harus suka dengan tantangan. Komunikasi juga harus baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi dari Saudara Lutfi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Andi Rahmat Marzuki. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan bab 3 yaitu hasil wawancara. Ini saya akan membacakan pertanyaan ke-7 yaitu apakah Bapak dapat memberikan sedikit pesan-pesan atau motivasi untuk kami mahasiswa teknik komputer? Jawaban beliau ialah pesan-pesan untuk adik sekalian, untuk yang masih kuliah, tetap melanjutkan kuliah kalian dengan sebagaimana mestinya. Harus cepat selesai 4 tahun, karena biasanya anak teknik kuliahnya dilebih-lebihkan waktunya. Jadi, kalau bisa 4 tahun, jangan sampai ada yang 7 tahun. Kesempatan belajar kita itu lebih besar di dunia kerja. Jadi, setelah kuliah 4 tahun itu, kita harus cari pengalaman untuk bekerja. Kemudian, perlu diingat asas skill kita dan perbanyak skill kita selama masih kuliah. Dan apabila kita ingin melamar pekerjaan, apalagi di sekolah swasta, yang dilihat pasti skill kita, apa kemampuan kita, dan apa yang kita bisa. Jadi, asas skill yang kita miliki, baik itu dari soft skill sampai hard skill, apalagi di bidang teknik komputer, peluangnya di lapangan kerja
apalagi di dunia pemerintahan. Itu sangat besar dan juga setiap lembaga yang membuka lowongan pekerjaan untuk mendaftar pasti terdapat lowongan untuk teknik komputer. Tidak pernah ada. Jadi bersyukurlah telah berkuliah di jurusan teknik komputer Universitas Negeri Makassar. Kemudian setelah itu perbanyak relasi teman, karena koneksi itu sangat penting. Kemudian jangan perbanyak musuh. Usahakan kita baik kepada semua orang dan perbaiki komunikasi kita. Terakhir, kita harus senantiasa belajar dengan hal-hal yang baru. Baik, kesimpulannya, setelah melakukan wawancara dengan Bapak Rizaldi Eshum yang berprofesi sebagai penanggung jawab IT di Sekolah Al-Izhar, Cendekia Makassar, dapat disimpulkan bahwa posisi tersebut memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memastikan kelancaran sistem teknologi informasi di sekolah. Tugas utama dari penanggung jawab IT adalah memastikan seluruh perangkat dan jaringan komputer berfungsi dengan baik, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, penanggung jawab IT di Sekolah Al-Izhar Cendekia Makassar juga bertanggung jawab dalam pengembangan dan memperbarui sistem informasi sekolah, seperti website dan aplikasi mobile. Dalam menjalankan tugasnya, penanggung jawab IT harus mampu bekerja sama dengan guru dan staf lainnya di sekolah, serta selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi terbaru. Dari wawancara tersebut, juga dapat dilihat bahwa menjadi penanggung jawab IT di sekolah merupakan suatu tantangan yang menarik, karena selalu ada tantangan baru yang harus dihadapi dan dipecahkan. Namun, bagi seseorang yang memiliki passion di bidang teknologi informasi dan ingin berkontribusi dalam dunia pendidikan, posisi ini dapat menjadi pilihan yang tepat. Baik, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari wawancara yang telah kami lakukan terhadap Bapak Rizaldi Eshum. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.